Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izin dan kehendaknya kita masih diberikan kehidupan dan kesehatan sampai detik ini. Tak lupa juga kita kirimkan salawat serta salam kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Baiklah, untuk teman-teman serta ibu bapak dosen sekalian, saya harap kalian semua dalam keadaan yang baik-baik saja dan selalu menjaga kesehatan, karena kita ketahui kita sekarang berada di saat-saat yang sangat tidak bagus menurut saya, karena kita sedang dilanda dengan virus atau pandemi corona dan COVID-19. Saya harap teman-teman sekalian menjaga kesehatan serta ibu bapak dosen juga. Baiklah, dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai makalah saya, di mana saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Komponen-komponen penyusun dalam logika. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari logika. Logika berasal dari bahasa Yunani, yaitu Yunani kuno, di mana dia mengambil kata logos yang artinya ucapan. Ucapan merupakan hasil proses dari berpikir. Sedangkan berpikir itu dimana kita menggunakan akal budi untuk memutuskan sesuatu. Nah, logika ini merupakan hal yang penting atau bagian penting dalam ilmu filsafat, dan hal yang paling mendasar atau biasa disebut dengan logike epitisme atau logike scientia. Nah, jadi seperti yang saya jelaskan mengenai pengertian logika tadi, di sini logika sebagai ilmu yang dimaksud mengacu pada kemampuan rasional untuk bisa mengetahui kecakapan pada kesanggupan akal budi untuk bisa mewujudkan pengetahuan di dalam sebuah tindakan. Jadi, logika merupakan ilmu yang membahas kecakapan seseorang untuk berpikir secara lurus, tepat, dan teratur. Nah, objek dari logika ini terbagi dua, yaitu ada objek material, mana logika sebagai ilmu pengetahuan, dan objek formal, yaitu logika sebagai sesuatu di mana seseorang itu berpikir untuk menyalurkan penalaran atau pendapatnya secara tepat dan sesuai. Dalam pemikiran atau penalaran manusia, itu terdiri dari 3 unsur atau 3 komponen. Nah, unsur atau komponen ini disebut juga sebagai komponen-komponen yang terdiri dalam logika, yang terdiri atas logika. Nah, unsur-unsur itu yang pertama ada pengertian-pengertian, kemudian menjadi keputusan-keputusan, dan yang terakhir itu menjadi penyimpulan-penyimpulan. Nah, penyimpulan-penyimpulan ini akan menjadi dua, yaitu ada deduksi dan induksi. Baiklah, untuk komponen logika yang pertama yaitu mengenai pengertian-pengertian. Nah, untuk komponen logika yang pertama itu ada pengertian atau ide atau konsep, di mana pengertian adalah hasil penangkapan hakikat objek. Jadi bila kita mengerti maka akan berarti menangkap hakikat objek yang dimengerti. Dan pengertian ini dapat juga disebut sebagai ide, di mana kata ide berasal dari bahasa Yunani ideos yang artinya sebenarnya gambar. Nah, untuk perkembangan selanjutnya dalam karya Plato, kata ide berarti pengertian atau maksud. Jadi kesimpulannya, pengertian merupakan sebuah buah pikiran kita yang bersifat umum tentang sesuatu objek, suatu hal, atau suatu benda, di mana kita bisa membedakan objek-objek atau benda tersebut dengan cara membedakannya melalui penglihatan dan perasaan. Contohnya seperti pengertian dari sebuah buku, mahasiswa, ataupun benda-benda lainnya. Komponen logika yang kedua yaitu keputusan atau pendapat. Keputusan atau pendapat adalah tindakan budi manusia di mana dia mengakui atau mengingkari sesuatu terhadap sesuatu yang lain. Nah, tanpa kita sadari, setiap harinya beratus-ratus kali kita melakukan sebuah keputusan. Namun, kita tidak pernah menyadari bahwa itu merupakan tingkah budi dari perilaku manusia itu sendiri. Nah, ini adalah salah satu komponen logika, yaitu bagian komponen penalaran, di mana penalaran atau kesimpulan terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada induksi, di mana metode inilah metode penalaran yang berdasarkan sejumlah hal khusus untuk tiba pada satu tujuan kesimpulan yang bersifat boleh jadi. Nah, seperti yang saya katakan, jadi induksi ini sebuah kesimpulan yang belum rampung atau belum sempurna, tapi bisa dikatakan sudah jadi sebuah kesimpulan.
Hal ini karena datanya itu tidak terlalu mendukung atau tidak menguatkan kesimpulan yang bersangkutan. Namun hal itu tidak mutlak menjamin kebenarannya. Artinya mungkin benar, mungkin salah, dan boleh jadi benar, boleh jadi juga salah. Nah, untuk bagian penalaran atau kesimpulan yang kedua yaitu ada kesimpulan deduksi, yaitu metode penalaran yang menurunkan suatu kesimpulan sebagai kemestian dari pernyataan yang merupakan pangkal pikir atau premis. Kesimpulan itu merupakan kelanjutan yang sah dan tak terhindarkan dari pangkal pikir premis yang bersangkutan. Jadi kalau pangkal pikir premisnya benar, maka kesimpulannya pasti benar. Penalaran deduktif juga disebut sebagai deductive reasoning. Jadi penalaran ini sudah pasti benar dan sudah sangat sempurna. Nah, penalaran dari penalaran induksi ini merupakan penalaran yang biasa juga disebut sebagai penalaran yang tidak sempurna. Bukan tidak sempurna, lebih ke belum sempurna. Karena para penelitinya ini dia meneliti sebuah objek tidak keseluruhan mengenai hanya sebagian saja atau beberapa sampel. Namun peneliti sudah bisa mengambil kesimpulan walaupun sampel yang diuji itu tidak keseluruhan. Jadi penalaran induksi ini disebut juga sebagai penalaran atau kesimpulan yang belum sempurna. Sedangkan untuk penalaran deduksi, penalaran ini bisa disebut sebagai penalaran yang sudah sangat sah dan di mana penalaran ini atau kesimpulan ini tidak bisa kita hindarkan dari pangkal pikir atau premis kita. Jadi kesimpulannya bahwa penalaran atau kesimpulan deduksi ini merupakan kesimpulan yang sudah sempurna, sudah sah, di mana dia sudah membutuhkan atau menggunakan sebuah objek penelitian dengan sempurna, tidak hanya menggunakan sampel tapi keseluruhan objek sudah dia teliti. Untuk manfaat dari kita belajar logika atau ilmu logika, menurut saya sangat-sangat banyak manfaatnya karena logika ini berinteraksi langsung dengan kita di kehidupan keseharian kita. Contohnya yang pertama itu manfaatnya kita dapat memperluas wawasan kita, mencerdaskan kita, meningkatkan daya hayal, dan yang pasti membuat kita lebih berpikir lebih luas lagi. Mungkin itu saja mengenai presentasi makalah mengenai komponen-komponen logika dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Dan saya harap video ini dapat bermanfaat bagi sesama manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.